Erman Safar, lakian lah buah baju ge tuh lah banyak nan tangga. Baju tuh tolong dimasukan. Yo, sepatu gen deh, lah pakai kos kaki gen yo sekolah kok. Rambut itu potong pendean. Kejadian nanti kok si Erman Safar kok. Nostalgia itu pernah terjadi ya bahwa kok ya. Betul nggak? Dalam satu pekan sekali. Tukang roasting kena roasting. Jadi utusan SMA 5 Wali kota termuda sepanjang sejarah Kota Bukit Tinggi. hampir pasti saya lupa. Digulung-gulung. Tapi walaupun saya tidak baca buku, saya pastikan pelajaran esok hari itu sudah ada di kepala dan sudah Erman Safar, lakian lah buah baju ge tuh lah banyak nan tangga. Baju tuh tolong dimasukan. Yo, sepatu gen deh, lah pakai kos kaki gen yo sekolah kok. Rambut itu potong pendean. Kejadian nanti kok si Erman Safar kok. Ternyata jadi wali kota Bukit Tinggi. Wah. Baik, hai pendengar setia RRI Bukit Tinggi, bertemu lagi dengan episode terbaru dari podcast kesayangan kita. Kali ini bersama saya Mutia Utami dan tentunya akan membawa kamu dalam obrolan seru dan menarik bersama tamu spesial kita ya. Kali ini bersama salah satu sosok pemimpin yang menginspirasi, kreatif dan penuh dedikasi untuk Bukit Tinggi. Great Bukit Tinggi ya, betul ya Bang Wako ya? Ya. Nah, siapa lagi kalau bukan Haji Erman Safar SH atau yang akrab disapa Bang Wako. Pastinya nih kamu udah tahu atau mungkin baru tahu. Ya udah kita kasih tahu aja ya. Bang Wako ini awalnya tuh seorang pengusaha dan sekarang udah jadi wali kota termuda sepanjang sejarah Kota Bukit Tinggi. Nah, masih ada banyak hal menarik yang sudah terjadi di perjalanan hidup seorang Bang Wako sampai saat ini. Pasti pada penasaran dong ya sama ceritanya itu seperti apa, dan bahkan mungkin ada yang belum pernah kita dengar selama ini, belum pernah ada di artikel manapun. Kita kupas tuntas di sini di podcast RRI Bukit Tinggi. Baik Bang Wako. Oke. Apa kabar Bang Wako? Alhamdulillah baik Ibu Mutia. Iya. Nah, kenapa tadi kok saya nekat seperti itu ya? Itu sudah izin terlebih dahulu sama Bang Wakonya ya. Karena memang nostalgia itu pernah terjadi ya Bang Wako ya, di masa-masa SMA. Waktu itu kelas 3 SMA. Kita kelas berapa Bang Wako ingat? Kita satu kelas Iya. 32 ya. 3 IPS 2. 3 IPS Nah, 2. Oke, kebetulan Bang Wako duduknya di Bangku belakang paling belakang, saya. di belakangnya Ibu Mutia. Yes, betul sekali ya. Jadi itu memang yang sehari-hari ya, walaupun tidak rutin setiap hari ya, tapi seringkali guru kita berkata seperti itu Bang Wako ya. Betul nggak? Dalam satu pekan sekali. Nah itu, jadi memang Bang Wako ini tuh dulunya orang yang suka ngerosting orang ya kayak. Jadi pas saya ngelihat beliau di roasting, di postingan sosial media beliau, tukang roasting kena roasting gitu. Nah, terus juga Bang Wako ini orangnya itu santai tapi pintar. Ya. Nah ya, iya. Pasti. langsung ngaku dong. Ya. Apalagi soal hitung-hitungan Bang Wako ya. Luar biasa ya. Saya dulu jadi utusan SMA 5 untuk mewakili Olimpiade Matematika. Percaya? Percaya? Percaya. Percaya, harus percaya dong. Kalau nggak jadi wali kota nih sekarang. Kalau hitung-hitungannya nggak pas, ya kan? Ya. Oke, nah Bang Wako ini kan salah satu sosok idola nih untuk anak-anak muda. Seperti yang di awal sudah kita sampaikan tadi ya, bahwa Bang Wako ini adalah wali kota termuda sepanjang sejarah Kota Bukit Tinggi. Nah, tentu ada banyaklah yang ngefans sama Bang Wako. Ketemu di mana dengan gaya yang sangat supel ya, sangat kekeluargaan juga seperti biasanya. Nah, Bang Wako sendiri melihat dirinya itu seperti apa sih? Jadi saya coba menjadi pemimpin yang dekat dengan rakyat, menggunakan pakaian apa yang dipakai mereka, lalu bahasa yang saya pakai juga bahasa yang digunakan oleh masyarakat sehingga tidak ada jarak saya dengan mereka begitu. Ini dasar kenapa saya berani tampil seperti hari ini sekarang.
Jadi tidak terlalu eksklusif, tidak sulit dijangkau, tidak sulit diajak komunikasi. Dan kalau saya hadir di tengah-tengah masyarakat, di kafe, resto, atau di jajanan-jajanan Di waru-waru kaki lima, tenda gitu ya. itu eh, sama seperti mereka. Jadi mereka bisa sapa saya bisa sapa mereka, begitulah kira-kira. Nah, luar biasa nih. Sosok yang betul-betul memperhatikan orang banyak begitu ya. Ya. Nah, Bang Wako, ini kan Bang Wako sudah menjabat sebagai wali kota itu berapa lama Bang Wako? Dari tahun, saya lupa tahun-tahun. Iya kan? 2021 ya? 2022. 2022 ya kan? 2022. Tentu ada banyak cerita kan yang sudah Bang Wako 23, alami. 24, 25. Sekarang tahun berapa ya? Sekarang Oh, 2024. 2023 ya? Iya. 2024. 2024 Bang Wako. Sorry. Nah ini hitung-hitungannya tepat, tapi kalau tahun emang agak ini ya, agak sulit Iya, gitu ya. iya. Tahun, angka, tahun lahir anak sama istri, adik-adik, keluarga. Hampir pasti saya lupa. Waduh, tahun lahir sendiri untungnya ingat ya. Tahun lahir sendiri 13 Mei. Hafal saya, 1986. karena ada di Wikipedia. Kalau lupa bisa dilihat. Jadi ada Wikipedia yang mengingatkan. Baik, nah Bang Wako, ini kan di masa yang lebih kurang berarti 4 tahun ya, 4 tahun berjalan 3 ya. tahun berjalan. 3 tahun berjalan, oke. Nah tentu Bang Wako tidak serta-merta nih ya, seperti di awal tadi ya kan, ketika sekolah itu banyak guru yang menyaksikan dengan santainya Bang Wako ke sekolah, tidak pakai tas loh ya. For your information, itu bawa bukunya dimasukin ke dalam sini, oke, digulung-gulung. Ya, nah itu banyak yang menyaksikan. Ini Herman Safar nanti mau jadi apa, gitu Ya. kan? Nah ternyata jadi wali kota. Pernah nggak ketika kuliah, ya, itu mulai kebayang kalau satu saat nanti masuk ke dunia politik lah, mau jadi pejabat lah, pimpinan daerah lah. Pernah nggak nih Bang Wako berpikir seperti itu? Oke. Sebenarnya dulu di saat sekolah ini, saya memang tidak bawa buku karena ibu saya nggak mau beliin saya buku bacaan. Oke. Jadi mungkin karena anaknya 9, terlalu banyak beli buku. Tapi saya baca buku. Saya sering mencuri buku, mencuri catatan kawan-kawan, lalu saya kembalikan lagi. Tapi pernah ketahuan sekali di operasi, di razia, karena setiap mau ujian buku-buku orang hilang, terus barang buktinya ada di tas saya. Iya. Tapi tujuan saya adalah saya menyelamatkan diri saya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan untuk apa itu namanya, Masa biar depannya. saya ujian saya lolos. Tapi walaupun saya tidak baca buku, saya pastikan pelajaran esok hari itu sudah ada di kepala dan sudah saya baca. Lalu juga soal cita-cita jadi wali kota, saya tidak pernah bermimpi, tidak pernah terlintas, karena saya ingin jadi pengusaha, bantu orang, bantu adik-adik, bantu keluarga, bantu semua orang. Tapi di masa-masa 2 tahun menjelang pilkada, saya diajak, dipengaruhi oleh beberapa guru-guru saya untuk jadi kepala daerah. Oh gitu, jadi dari guru-guru sendiri. Ya, dijemput saya ke Bandung oleh Ustadz Jel Fatullah dan Ustadz Abdul Somad. Kebetulan kami ada kegiatan ngaji pengusaha Minang di rumah saya di Bandung. Setiap pekan, lalu saya undang ustadz-ustadz dari Sumatera Barat. Di sana disampaikan lebih baik pengusaha dan penguasa, begitu. Wah, luar biasa nih ya, quotes of the day. Ya. Tapi 1 tahun lebih saya mencari ilham, petunjuk, apakah bisa saya jadi kepala daerah di Makkah dan bersosialisasi di Bukit Tinggi, tanya sana sini. Yang paling tidak setuju itu istri lah pasti. Kenapa? Apa alasan Ibu Fiona tidak setuju saat itu? Dia tidak siap saja dengan menjadi istri seorang politisi, karena politisi itu kan Sibuk ya? ada fitnah nanti sampai ke keluarga, terus ada aib-aib yang akan dibongkar, lalu juga tudingan-tudingan yang tidak berdasar yang membuat istri saya ini baper, mungkin karena usianya
Waktu itu masih berapa tuh ya? Istri kelahiran berapa? 92. 92. Menikahnya tahun berapa, Bang Wako? Menikahnya Kita bantu hitung gitu ya. 2011 atau 2010. Nah, berapa ya? Tolong 2012 dibantu lah. hitung ya rekan-rekan. Ya. Antara Pokoknya masih 2010, muda 11, lah. 12. Masih muda lah Ya, saat waktu itu itu dia ya. masih semester 3 apa? Semester 4. Kuliah. Ya. Oh, oke. Adik kelas di Unpad. Iya, baik. Oke, jadi masih ini ya berpikirnya itu saat itu masih banyak ketakutan begitu ya. Ya, kalau saya sih oke-oke aja. Saya kan semacam ubi lah, mau dibuang dalam situasi tanah seperti apapun, Iya. cuaca yang seberat apapun, insya Allah jadilah walaupun butuh waktu gitu. Alhamdulillah. Saya mau, kalau memang sudah bulat mau jadi politisi, ya 100% all out gitu. Iya. Kalau jadi pengusaha ya all out juga, start dari nol, bermimpi yang besar, mulai dari nol gitu. Oke. Nah, pengusaha dan penguasa itu Ya. dua profesi yang berbeda. Dua profesi yang sangat enak. Iya, enak betul ya. Enak apanya nih Bang Wako uangnya? Bukan. Kalau segi uang, Gimana? jabatan wali kota itu gajinya 6 juta kalau tidak. Berapa gaji saya, Pak? 6 juta ya? Iya. 6 juta. 6 Sementara jutaan. pengusaha. Kalau pengusaha saya bisa berpenghasilan 6 juta satu hari kali. Nah, jauh Atau berbeda. 6 juta setengah hari. Oke. 6 juta setengah hari loh. Ya bisa. Kalau pengusaha kan bisa aja begitu. Iya, betul ya. Rasaki harimau bahasa Inggrisnya ya, Iya. Bang Wako. Rezeki harimau. Iya, rezeki harimau. Baik. Nah, jadi ketika jadi pengusaha dulu nih, Bang Wako, Iya. ya kan? Nah, itu jadi pengusaha sendiri kan ada trik juga yang harus Bang Wako miliki agar bisa sukses ya, mendapatkan banyak uang untuk mengisi pundi-pundi. Apalagi masih menikahi istri yang saat itu masih berkuliah ya. Masih kuliah. Nah, tuh, itu gimana kok akhirnya udah enak nih jadi pengusaha terus mengarah ke mari kita coba jadi wali kota. Ya, bukan coba sih. Oh iya, Jadi bukan memang- coba ya maksudnya. Bukan coba ya. Kita jadi wali kota nih, kita targetin Ya, nih gitu. perjuangan usaha yang saya geluti juga dari nol, lalu ya dua tahun perjuangan yang merasakan sulit sulit lah dalam segala hal. Tapi setelah itu saya sudah mapan, saya pikir menjelang menikah dalam usia muda masih single, Iya. saya juga sudah punya perusahaan, sudah punya harta, sangat sangat bernilai jual di mata perempuan yang banyak begitu, yang cantik-cantik untuk calon suami ya. Iya betul ya. Ya, saya juga berniat seperti itu. Saya mau menikahi orang kalau saya sudah punya harta, karena kalau uangnya sedikit, saya pasti dapat istrinya tidak sesuai harapan. Iya. Kalau uang saya banyak, saya bisa melebihi harapan saya begitu. Iya, makanya waktu SMA tuh banyak ini aja ya Bang Wako ya, tebar pesona. Ya, tebar pesona, Tapi nggak ada duit yang nggak ada, dijadiin nggak ada. gitu ya Bang Wako. heeh. Karena menyimpan save the best for last gitu ya. Akhirnya jadilah Ibu Fiona, Ketua Ibu Fiona. TPPKK Kota Bukit Tinggi ya. Iya. Jadi istri. Ibu Fiona ini untuk mencari calon istri, waktu itu saya bikin restoran Western food di Jawa Barat. Oke. 200 seat live music gitu. Itu saya buat untuk menjaring calon-calon istri waktu itu. Tahun 2010, 2009 apa? Banyak modal ini ya, bikin penjaringnya Ya nggak gitu ya. apa-apa kan, Ya, kita nggak apa-apa. ada pengusaha kan, Betul. mencari apa. Kenapa tidak ya? Ya kenapa tidak? Terus Terus? yang masuk kriterianya digratisin. Ada 2 atau 3 orang yang waktu itu masuk kriterianya, tapi hanya 1 yang orang Minang. Oh gitu, tetap mencari orang Minang supaya tetap bisa pulang kampung ya. Ya, Gimana Bang Wako? biar kalau pulang saya bisa lihat ibu saya bisa lihat ibunya juga begitu. Cantik-cantik semuanya, lebih cantik malah dari Ibu Wali sekarang. Wow. Cuman tidak Minang. Oh iya, bukan Dia orang Minang. blasteran Rusia satunya, satu lagi orang Minang. Oke, dan akhirnya jatuhlah pilihan ke Bu Wali Oh, Ibu Kota. Fiona, Alhamdulillah dia itu. cantik hatinya. Bukan cuma Malah saya hatinya juga. loh, wajahnya juga cantik banget. Oh iya. Heeh. Juga.
Pasti. Nggak salah lah ya. Soalnya modal untuk ini bikin jaring tadi aja udah luar biasa kan. Lumayan. Ya, satu studio ini lebih lah. Iya, biayanya. wow. Balik modal nggak Bang Wako? Enggak. Enggak ya? Saya enggak ada hitungan balik modal kecuali bisnis. Hmm. Kalau untuk keluarga, untuk mencari istri, membahagiakan orang, tidak ada hitungan balik modal seperti saya mau jadi wali kota ini. Oke. Hitungan balik modal itu hanya ada di usaha. Usaha, ya, dibedakan ya. Beda. Oke, nah tadi kan Bang Wako cerita nih kalau udah modalin banyak gitu ya untuk tadi mencari calon-calon istri ya. Nah itu kan udah yang usaha tentunya modalnya tidak sedikit. Nah dengar-dengar waktu kuliah Bang Wako kan emang ini ya mandiri sekali, Ya. bikin usaha, Terpaksa mandiri. terpaksa mandiri, bikin nasi goreng. Ya, yang diwariskan itu bumbunya dari orang tua ya Ya. pastinya ya. Dulu berjualan di pasar bawah. Jadi saya dari kecil sudah bantu orang tua sebelum pergi ke sekolah. Pagi Iya. itu saya buka warung bapak saya dulu di pasar bawah. Lalu setiap hari Sabtu, Minggu saya bikin bumbu-bumbu. Jadi dari kecil saya sudah hafal itu bumbu nasi goreng, soto. Saya pikir dulu itu ini adalah bentuk siksaan terhadap anak laki-laki pertama ya. Ternyata pengalaman saya bantu orang tua ini berguna untuk saat saya di awal merantau, duit susah, saya punya skill ya. bikin nasi goreng, ya saya coba aja itu. Kalau keinginan ya pengennya jadi pengusaha besar langsung, bikin restoran, bikin apa, tapi karena kemampuan masih kecil ya, think big, start small gitu. Wow, oke, itu dia ya. Dan akhirnya big banget ya sekarang ya. Ya cukup lah Cukup. untuk 2 keturunan mah. Ya. 2 keturunan ya kan. Ya. Nah itu kan belum lagi nanti investasi dan saham-saham yang lainnya kan Bang Wako. Ya. Belum lagi usaha-usaha yang sekarang sedang saya jalani bersama saudara-saudara dan kawan-kawan yang ada di DKI dan di Sumatera Barat. Wow, cakupannya besar ya. Ya kalau untuk saya sendiri lu besar lah. Bang Wako ini memang orangnya rendah hati ya, merendah ya kan. Ya, Nah padahal inilah yang tinggi. dicintai mungkin dari sosok Bang Wako. Padahal tinggi ya. 183. Iya. Dulu di sekolah ini kalau foto selalu yang paling menjulang ya, Bang Wako ya. Lurus dengan tinggi segini. Iya. Sekarang saya beratnya 93. Oke. 93 enggak tahu 83 ya. 93 lah. 93 dengan tinggi 183. Sementara sekolah dulu Tinggi segini, Iya. beratnya 50. betul. Memang Kurus sekali. agak sedih ya. Ya, sedih. Saya kalau mau main sama kawan-kawan di sekolah Mut, Iya. waktu weekend kan, Sabtu, Minggu, malam Minggu gitu. Iya. Saya paginya kerja dulu bantu kakak saya di pasar. Karena kalau ibu jarang ngasih uang, kalau kakak saya langsung cash. Oh. Hari ini kerja, sore udah cair duit 20.000, 30.000. Oh iya, jadi Baru enak saya ya. main. Baru jajan ya Baru kan. main sama kawan-kawan. Wah, tapi dulu nih Bang Wako ke sekolah kan pakai Motor. motor ya kan. Iya. Nah di saat itu tuh masih belum banyak loh yang pakai motor di sekolah kita, tapi seorang Bang Wako udah pakai motor loh saat Udah itu. dari motornya motor tua ya, motor Iya. tua, tapi di apa itu namanya, dimasukin bengkel, direhab-rehab begitu, dimodifikasi, tapi hasil jerih payah sendiri. Nah itu. Ya, saya itu beli yang HP terpenting. SMA pakai duit saya kerja bantu kakak, bantu orang tua, motor juga begitu, main juga begitu. Makanya tuh ya Bang Wako itu waktu sekolah dulu itu sering kali kalau udah siang abis jam istirahat pasti ngantuk. Ngantuk. Karena emang pagi-pagi beliau udah kerja keras dulu. Ya. Nyampe di sekolah ngantuk. Cuma herannya ngantuk. Tidur ya kan. Dan tubuh saya yang menutupi di saat beliau tidur di belakang gitu kan. Tapi pelajarannya dapat loh. Dapat. Nah itu nggak ada yang terskip gitu loh. Ya karena itu tadi membaca tadi ya Ya, Bang Wako. saya dari SMA udah baca, karena terpaksa baca karena tidak ada buku. Mungkin bisa pinjam buku di perpustakaan, tapi harus balik cepat, jadi harus dibaca begitu. Iya. Karena nggak cukup
Dan saat Nggak kita cukup uangnya. SMA itu perpustakaan kita kan belum selayak SMA 5 sekarang kan. Iya. Ya, kita masih baru pindah ke gedung baru Iya. itu kan. Nah, makanya mungkin Bang Wako pun keterbatasan untuk membaca buku saat itu. Sampai kuliah juga begitu. Saya untuk dapetin buku di kampus, saya tawarkan ke anak-anak di kelas, kawan-kawan. Ini buku yang kita butuh 1 semester ini, harganya segini, kalau cocok nanti gua bawa bukunya ke sini, dari sisa uangnya saya bisa dapat buku. Wow, emang ini ya otaknya bisnis, semua bisnis gitu Ya. ya. Mm-mm. Jarang sekali uang pribadi yang saya keluarkan untuk hal-hal ya. Mm-mm. Tapi kalau ada kesempatan dalam setiap kali, macam contohnya studi tour. Iya. Studi tour itu kan biayanya mahal waktu kuliah. Mm-mm, mm-mm. Kita waktu itu mau ke Nusa Kambangan, Iya. IO-nya saya hubungi, Pak, berapa orang saya bisa dapat gratis, berapa orang saya harus pastikan berangkat, 30 katanya. Mhm. Saya cari kawan 30, dapat saya gratis 1. Begitulah kira-kira. Wow, perjuangannya luar biasa. Ya harus seperti itu. Harus seperti Karena ibu saya bilang, berangkat nanti lu ke kuliah, Mm-mm. nanti gua transfer 600.000. Cukup-cupin lah. Ya, tapi saya pikir 600 per bulan, tapi 600.000, tapi kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang 3 bulan, tapi nilainya 600.000. Jadi muter otak sendiri lah ya. Ya. Gimana caranya biar cukup gitu ya. 2 kali pertama saya meminta ke bapak, Mm-mm. Pak habis PT Pak, 600.000 dikasih. Kali kedua saya minta lagi, durasinya cepat. Bapak saya bilang, lu mau ganti, di sana lu makan ayam, adik-adik lu makan nasi tanpa ayam, nasi aja. Dan semenjak itu saya enggak mau lagi minta. Wow, mengharukan ya. Ya. Oke. Nggak perlu apa? Uh-uh. Eh, ya memang harus begitu. Saya tidak sedih juga, cuman berpikir aja. Iya, iya, iya. Ya, maksudnya Anak laki-laki kan ya, pasti laki-laki. beda. Saya juga udah bekalnya udah banyak. Sudah disuruh ini, suruh itu dari kecil. Saya pikir di Bandung ini penduduknya banyak, bisalah saya hidup gitu. Ya, orang yang paling pertama saya cari adalah orang Padang di sana. Ada waktu itu di daerah di Kota Bandung di Dago, ada dulu di sana banyak orang-orang Minang jualan DVD bekas itu. Iya. Di sana saya nongkrong, minimal saya bantuin aja. Saya bantuin, tapi saya nggak minta tolong ke dia, Bang, saya mau kerja. Tidak, saya nggak seperti itu. Iya. Saya duduk, lalu ada pelanggannya, saya bantuin. Pas jam makan, pasti dia makan man. Oh gitu, diajakin makan. Ya, yang penting ringan tangan. Saya nggak menuntut apapun dari pergaulan ini yang bisa membuat saya. Tapi kalau saya awalnya, Bang, boleh nggak saya kerja di sini? Pasti orang-orang menjadi beban ya. Iya. Saya nggak begitu polanya. Saya duduk, saya temani, saya bantu dia. Mau dia kembali dia ngasih nasi, ngasih rokok sebatang, ya itu saya kembalikan ke dia. Tapi kalau sudah 4 kali 5 kali dibantu, nasi juga aku datang, ya saya cari orang lain yang mau saya bantu. Baik gitu ya. Karena saya butuh makan kan dulu. Iya dong, iya dong. Tapi saya juga waktu adik-adik saya bawa ke Bandung, Berapa orang yang dibawa ke Bandung? saya saat itu? bawa 1, 2, 3, 4. Wow. Ya, 4 orang di Bandung, 5 orang di Bandung. Saya kuliahkan semuanya, selesai semuanya, usaha semuanya, tinggal 1 yang belum. Mandiri semuanya, udah selesai tugas saya waktu itu. Tapi di saat perjuangan-perjuangan awal, kayak mau memasukkan kuliah di Unpad, adik-adik saya ini yang lain bimbel, saya beli buku persiapan bimbel itu, saya beli 2. 1 saya suruh dia baca di kosan, 1 lagi saya baca di waktu jualan. Jadi pulangnya besok paginya saya tes dia. Begitu pola saya mengajarkan dia untuk persiapan masuk kuliah. Iya, iya, iya. Dan Tapi berhasil lolos, ya. lolos semuanya, Alhamdulillah. lulus semuanya. Kami berjuang untuk mencari uang semesteran dan segala macam. Tapi kalau saya Itu sendiri sama-sama kan, tuh berjuangnya, Bang Wako. sama-sama, cuma kebetulan saya mendapatkan beasiswa Pertamina. Oh, Pertamina oke. nilainya belasan juta rupiah per tahun. Ada beasiswa prestasi begitu. Tapi ada juga kadang-kadang saya ngajak mereka, adik-adik saya ini untuk perbaikan gizi. Saya bilang ada
Ada orang mengundang saya kondangan, saya bilang, padahal tidak diundang. Dan Saya bawa ke sana beberapa datang ke kali, sana. ya. Jadi tamu tak diundang. Tamu tadi diundang tapi kondangan orang-orang kaya lah. Oh iya iya iya. Saya bawa, tapi halal buat saya karena tidak ada uang kan. Iya iya Ya, betul. kalau betul. buat muslim yang lain tidak boleh memenuhi undangan kalau tidak diundang. Saya bawa kadang-kadang adik saya, tapi Nah. mereka nggak tahu. Iya. Itu harus didengar ya. Ada yang digaris bawahi ya. Ya ada, nggak boleh itu. Nggak boleh itu. Oke. Dan di situasi-situasi tertentu, daripada kita menyampaikan hal-hal buruk kepada orang tua yang jauh di kampung, nanti mereka kepikiran tapi jaraknya jauh, lalu mereka sakit, jadi kita yang susah. Padahal masih banyak orang lain yang bisa kita minta tolong di rantau itu, orang-orang yang bisa kita bantu. Orang kaya itu kan juga bisa dibantu gitu. Iya. Bantu, ya bantu apa kek, bantu orang lah. Bantu orang ya pokoknya Pasti ada orang yang, enggak semua orang ini bisa berdiri sendiri ya. Iya. Kadang butuh bantuan juga gitu ya. bantu aja. SMA 5 kan kita alumni pertama. Alumni pertama. Tidak ada senior. Nggak ada. Nggak ada yang Kita jemput, seniornya. kuliah, jualan. Tuh saya hanya makan nasi goreng. Bahwa aku ini kan perintis ya, bukan pewaris. Tidak ada terpikir untuk menjadi wali kota harus dorong gerobak. Berat sekali psikologi saya. Ketemu Ibu Fionanya itu di mana? Saya jumpa pertama di